doain aja yang terbaik. Obat kanker cinta ya. Ya udah doain aja ya. Biarin aja, senyumin aja. Makasih ya Teh. Kecil kita diajarin bahwa kalau ngerjain hal itu satu-satu aja diberesin dulu. Di sporadis gitu, yuk kita inget gimana dulu kita dididik. Dia sih syuting, dia senang juga gitu. Dia pernah ikut syuting layar lebar. Kalau makin kesininya ternyata bakat yang kita lihatnya lebih ke olahraga. Enggak dong, nggak ada kekhawatiran, kan gue menang secara hukum, di pengadilan juga menang, gue ada salinan berkasnya semua. Sejak mengidap penyakit kanker serviks, berat tubuh pedangdut Julia Perez semakin menyusut. Tak hanya berat badan, kondisi kesehatannya pun semakin menurun. Dan seperti yang sudah-sudah, usai melakukan kemoterapi, kondisi fisik wanita yang karib disapa Jupe itu biasanya menurun. Namun ada pemandangan yang berbeda saat Jupe merayakan pesta ulang tahun untuk sang keponakan yang dihelat di kediamannya di kawasan Cibubur, Jakarta Timur kemarin. Mantan istri Gaston Castanyo itu justru terlihat energik dan lincah seolah tak merasakan sakit. Sebuah keajaiban dari seorang survivor cancer. Jadi ternyata kalau kita bawa bahagia, itu benar ya, obat itu, gembira itu adalah obat yang paling mujab, itu benar. Jadi kalau kita bawa happy, kita akan happy juga. Jadi tadi saya awal sumpah lemes banget. Pagi-pagi saya udah gak bisa bangun, saya cuma jackpot. Tapi pas udah ketemu anak-anak, ketemu semuanya bahagia langsung bisa joget. Lupa rasa sakit, langsung lupa. Kalau kita bawa lemes ya bawa lemes terus beneran. Kalau kanker tuh begitu. Kalau dibawa lemes ya lemes, maunya di kamar mulu. Kita nggak mau ngapa-ngapain, sakit mulu badan bawaannya. Tapi kalau kita bawa memang kita lawan, bisa insya Allah. Kalau ngeliat si Jupe biasa aja sih dia anaknya. Dia tuh nggak mau ngeliatin, nggak mau tunjukin, dia tuh kayak tadi. Padahal itu lagi juga ngejoprak. Tadi kayak nggak sakit kan ya begitu. Selain rutin melakukan kemo, bahagia dan pantang menyerah memang menjadi obat mujarab untuk kesembuhan penyakit Jupe. Ditambah sifat Jupe yang pantang menyerah dan tak ingin dikasihani oleh orang lain karena penyakit kankernya membuat pelantun "Aku mah gitu orangnya" itu bak Wonder Woman. Bahkan di akun Instagramnya, Jupe menolak menerima bantuan yang kabarnya sengaja dimotori oleh sahabat karibnya Jessica Iskandar. Karena memang belum terfikirkan untuk membuat yang disebutkan itu gitu, jadi ya mungkin salah sasaran kali ya. Kalaupun ada mungkin pasti teman-temannya Kak Jupe yang terdekat dulu pasti, tapi aku rasa tadi kan Kak Jupe sendiri juga bilang masih oke ya mudah-mudahan selalu diberikan jalan yang baik. Kalau ngomong nggak ada duit ya benar, kadang dia suka nggak ada duit. Bayangin nggak, seorang Julia Perez ATM-nya sampai 37.000 duitnya. Saya, mana nomor rekening lo sini gue kirimin gitu. Jadi Jupe-nya nggak mau. Makanya kalau apa yang terjadi sama Jupe, saya suka sakit gitu, suka sedih. Karena Jupe cuma depannya doang, kesannya galak, padahal mah hatinya lagi drop banget, mentalnya dia lagi drop gitu.
Ya, itulah Jupe. Dan kini hanya dukungan dan kebahagiaanlah yang membuat Jupe bisa bangkit dari sakitnya. Dan seolah melupakan rasa sakit yang menggerogoti tubuhnya, Jupe begitu antusias saat menghelat pesta ulang tahun Kirana. Inilah bukti rasa cinta pelantun tembang Aku Rapopo itu kepada anak sang adik. Dan benarkah Jupe merasa iri dan ingin sekali memiliki pendamping hidup dan diberikan momongan? Iya, pengen banget menikah dan punya anak sendiri pasti. Doain aja ya, tahun depan bisa punya suami, dan bisa pacaran dulu. Ya langsung nikah, saya mah nggak usah pacaran. Doain aja, dapat jodoh, terus punya anak. Amin. Keinginan memiliki pendamping hidup diamini oleh kedua adiknya. Bahkan Della sedikit membocorkan jika kakak sulungnya itu diam-diam tengah menjalani pendekatan atau ta'aruf dengan salah seorang pria. Dia mau taruh tahu. Gimana sih foto yang masa nggak tahu. Waktu belum tahu ya. Ada, pokoknya doain aja yang terbaik. Obat kanker cinta ya. Ya udah doain aja ya. Doain aja, semoga saya dapet cinta saya. Amin. Udah hampir 3 tahun kan. Capek juga begini terus. Saya pengen bahagia juga, saya pengen punya kekasih. Ya, Jupe sepertinya tengah berbunga bahagia. Lantas, benarkah pria yang tengah ta'aruf dengan Jupe adalah seorang hafiz Quran asal Amerika, Fatih Seferjic? Namun hal tersebut buru-buru dibantah oleh sang bunda Sri Wulansi. Kamu nikah sama siapa? Setahun menikah. Emangnya gampang apa orang nikah? Ya mudah-mudahan didoain semuanya ya. Biar dia cepet nikah, si Jupe ya. Iya, foto sama Fatih karena saya suka dengan lantunan-lantunan ayat gitu. Jadi kalau saya lagi di PET scan atau di radiasi atau satu hal yang menakutkan buat saya pasti langsung dengerin ayat Quran gitu. Jadinya dan Fatih ada beberapa banyak orang juga yang saya idolain karena itu bikin tenangin saya gitu ayat-ayat Quran itu. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Sesuai sama permintaan Jupe kan, dia meminta support dan pasti tanpa diminta pun kita semua akan memberikan support buat dia, Jeff. Tentunya dong, tapi yang membuat kita juga salut ya tadi Vivi ketika melihat perjuangan dari Jupe, ditambah lagi juga biarpun dia sekarang ini sedang menjalani kemo, tapi tetap punya waktu untuk keluarga. Betul, gitu kan, dia masih menyempatkan juga masih waktu. bisa bagus ya. Dan pastinya semua orang tuh memang berhak untuk mendapatkan kebahagiaannya. Jadi kita tunggu ya, semoga ada sosok yang bisa selalu menemani Jupe dimanapun dia membutuhkan. Fatih yang tadi itu ya, yang sudah ta'aruf bersama dengan Jupe tadi. Siapa yang kita namanya? Fatih. Ya, apakah dia atau bahkan juga masih ada yang lainnya gitu kan yang bisa untuk mendampingi Jupe yang lama, gitu. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin yang lama. Udah enggak gitu lah ya. Iya. Pokoknya terbaik untuk Jupe, mujizat itu pasti nyata. Ditambah lagi juga kita berharap nanti Jupe untuk bisa melalui kemo-kemonya dan juga bisa sembuh. Kita pasti akan support Jupe. Betul sekali. Pantang menyerah pokoknya ya. Menyerah. Jadi sebelum kita membahas berita hot lainnya, Vivi, seperti biasa kita akan menyapa Anda semua pemirsa setia obsesi pasnya ya di story hari ini. Bersama kita berdua, saya James Purba. Dan saya Vivian. Sampai jam 4 sore nanti, kita berdua akan mengupdate semua informasi selebriti terkini, terupdate, terhot, dan terindep. Hanya di Obsesi. Next, kita juga masih punya berita hot masih dari Julia Perez ya. Tapi kali ini bukan masalah cancer, tapi kali ini ada kaitannya dengan Ongki Alexander. Hah? Ini kira-kira ada apa, Bibi? Aku juga penasaran sebenarnya ya. Gimana kalau langsung aja kita simak liputan selengkapnya untuk Anda. Check it out. Sebagai survivor kanker, Julia Perez bisa dibilang luar biasa. Wanita bernama asli Yuli Rahmawati ini seakan tak pernah kehabisan cara untuk membantu survivor kanker lainnya. Setelah mendirikan rumah singgah untuk anak-anak penderita kanker, Jupe ingin fokus membantu survivor kanker dari kalangan wanita tertindas. Ya, kisah pedih ditinggalkan sang suami dalam keadaan sakit parah membuat Jupe ingin membangkitkan semangat hidup Paula Ayustina Sorensong, mantan istri Ongki Alexander yang tengah berjuang melawan kanker serviks stadium akut. Kabarnya kondisi Paula semakin memburuk pasca gugatan cerai Ongki dikabulkan majelis hakim. Lalu benarkah Paula sering curhat soal konflik rumah tangganya kepada Jupe? Iya, saling support satu sama lain. Belum ada perubahan. Kaki kirinya dia sama kayak aku. Agak sedikit limping dikit. Doain aja Paula
Kakak Paula sehat selalu. Karena kita butuh supportnya untuk Kak Paula juga, sesama survivor cancer. Aku nggak ngomong banyak, aku cuma peluk Kak Paula, lupakan masa lalu. Mari kita berbahagia dan fokus di penyembuhan kita. Berbeda dengan Jupe yang ikhlas melepas Gason Castanyo, Paula dikabarkan belum rela kehilangan Ongki. Terlebih selama 21 tahun pernikahan, Paula merasa tak pernah melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Kalaupun 2 tahun terakhir dirinya tak bisa melaksanakan tugas seorang istri secara utuh, hal itu dikarenakan keterbatasan fisik akibat kanker serviks yang menggerogoti tubuhnya. Tak heran keputusan Ongki menggugat cerai Paula sempat menjadi perbincangan di kalangan selebriti lantaran tak luput dari isu kehadiran wanita idaman lain. Rocker Ikang Fauzi dan Atik Sibi yang menjadi soundtrack film Catatan Si Boy bahkan tak pernah mengira bila jalan hidup Ongki bakal mirip dengan sosok yang diperankannya di film. Lalu benarkah di kalangan selebriti senior Ongki dikenal playboy? Terserah boy, ku hanya mengingatkan, jangan salah melangkah. Ya kalau dia playboy juga wajar lah gitu ya. Cuman aku nggak tahu sekarang seperti apa dari gue rasa gue nggak dalam porsinya untuk menceritakan kehidupan dia sekarang gitu. Ongki mungkin try to be mean, don't think so. Pasti mereka ya punya reason kenapa mereka harus berpisah kayak gitu. Kan kita juga nggak tahu. Mungkin aja istrinya yang menyuruh dia ninggalin. I think maybe she feels sorry for him and then ya udahlah. Udah lama nggak ketemu Ongki. Ongki itu baik sekali orangnya. Ya itu baik sekali. Salam buat Ongki. Kini hampir sebulan pasca resmi bercerai, Ongki dikabarkan memutuskan silaturahminya dengan Paula. Kabarnya Paula kesulitan untuk berkomunikasi dengan sang mantan suami terkait putri sematawayang mereka, Maharani Ayu Saskia. Benarkah pasca angkat kaki dari rumah Paula di kawasan Jakarta Selatan, Ongki menyiapkan rumah baru di Pondok Pinang untuk calon istri barunya? Mbak. Rumah ibu siapa? Atau bapak? Bu Eni. Eni. Ibu Eni. Nah, di sini juga baru. Bapaknya baru? Baru berapa lama? Saya 2 mingguan di sini. Oh, emang nggak kenal yang punya siapa? Bu Eni, untuk listrik juga. Bu Eni. Ibu Eni ada? Nggak ada. Nggak tahu. Ya, sejak menikah dengan Paula, Ongki mendadak menjauhi wartawan. Pemeran film Catatan Si Boy ini dikabarkan trauma dengan pemberitaan media hiburan terkait kehidupan pribadinya. Pernikahan Ongki dan Paula yang digelar beberapa minggu pasca Ongki memutuskan hubungan secara sepihak dengan Paramitha Rusady memang sempat menjadi kontroversi pada Oktober 1995 silam. Yang menarik, setelah 2 dekade lebih berlalu, Mita dan Ongki kembali dikait-kaitkan. Sama-sama sudah bercerai dari pasangan masing-masing. Mungkinkah cinta Mita dan Ongki akan bersatu kembali? Ya kalau sosok Ongki itu kan waktu itu karena saya waktu dekat dengan Ongki itu masih muda ya, jadi ya kami bermain ya seperti kan waktu itu waktu bertemu pertama kali kan sama-sama hanya bermain sama-sama secara profesi aja, yang satu aktris, yang satu aktor, udah nggak pernah saya di lokasi gitu ada kayak apa namanya? Apa? Itu ya namanya. Enggak, justru bukan di lokasi, setelah waktu itu. Jadi ya udahlah, itu udah lama berlalu mendingan. Kalau seperti itu udah masing-masing udah cerai, ya kan, wah biar saja itu mereka kalau memang bisa ketemu cinta bersemi lagi gitu, itu ya kita support saja seperti itu karena siapa tahu maybe mereka cocok berdua. Biarin aja, senyumin aja. Makasih ya Teh. Kecil lagi kita diajarin bahwa kalau ngerjain hal itu satu-satu aja diberesin dulu. Di sporadis gitu, yuk kita inget gimana dulu kita dididik.